Tim Advokasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, HIPNI SE, Melin Hawijaya menganggap keputusan termohon KPU setempat yang tidak meloloskan sebagai paslon karena tidak memenuhi syarat TMS merupakan bentuk kesewenang-wenangan terhadap hak konstitusi warga negara untuk memilih dan dipilih. KPU Lampung Selatan dalam keputusan Ketua KPU Lampung Selatan nomor 60 HK 03 1 KPT 1801 KPU KAP IX 2020 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 telah menabrak norma hukum yang berlaku. Di mana bahwa untuk kasus posisi Hajah Melin Haryani Wijaya, MM. Binti Haryanto tersebut di atas maka dapat dilihat beberapa dasar hukum yang relevan dipakai yaitu Putusan MK nomor 56, Pu-17, 2019 Pasal 7 Ayat 2, huruf G Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2020, sebut Ketua Tim Advokasi Himel dalam pembacaan gugatan keberatannya dalam sidang terbuka oleh Bawaslu Lamsel, Rabu tanggal 30 September tahun 2020. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 9 Tahun 2020 ayat 1, huruf F, terus mantan anggota DPRD Lamsel ini dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan Ibu Melin tidak pernah menjalankan pidana penjara karena hukum percobaan, imbuhnya. Bahwa dengan demikian, bahwa termohon yang menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon dan bupati dan wakil bupati karena pernah menjadi terpidana percobaan adalah perbuatan sewenang-wenang dan termohon telah merampas kemerdekaan pemohon sesuai dengan pasal 14 CKUHP ayat 3. Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana. Sementara Kuasa Hukum KPU Lamsel Rojali Umar di dalam jawabannya menyebutkan bahwa proses keputusan KPU sudah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Rojali Umar juga menyebutkan bahwa sebelum mengambil keputusan pleno, termohon telah melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Lampung dan KPU RI. Selain itu, dasar termohon dalam memutuskan adalah Fatwa Mahkamah Agung RI nomor 30. Tua Kapit, IX, 2015 perihal jawaban atas permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI yang ditujukan ke Badan Pengawas Pemilu RI tertanggal tanggal 16 September tahun 2015, ujarnya. Alhasil, sidang diskors hingga Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020 pukul 10 dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti dan saksi. Sidang diskors hingga besok hari Kamis pukul 10 dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti dan saksi. Ujar pimpinan sidang, Hendra Fauzi seraya mengetuk palu sidang. Terpisah, tim advokasi Himel seusai sidang kepada wartawan mengungkapkan akan mengajukan 4 orang saksi yang terdiri 2 orang saksi dan 2 saksi fakta. Sidang dilanjutkan esok, untuk itu kami telah mengajukan 4 orang saksi ahli dan saksi fakta. Untuk saksi ahli ada 2 yakni saksi ahli pidana dan saksi ahli hukum tata negara, kata kuasa hukum Himel, Handoko. Dari pantauan sidang sengketa pilkada yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu itu, dari pihak termohon yakni KPU Lamsel hanya dihadiri oleh Komisioner KPU Bidang Hukum, Mislamuddin dan 2 orang kuasa hukumnya. Kami akan berkoordinasi dahulu, apakah diperlukan atau tidaknya KPU Lamsel menghadirkan saksi-saksi, baik saksi ahli maupun saksi fakta, ujar Mislamuddin. Namun begitu, Mislamuddin mengakui jika konsultasi yang dilakukan oleh KPU Lamsel ke KPU Provinsi bersifat umum sesuai dengan PKPU nomor 9 tahun 2020. Konsultasi kami ke KPU Provinsi terkait dengan pasal 4 huruf FPKPU nomor 9 tahun 2020, bahwa mantan terpidana, selanjutnya seperti apa? Kita mengacunya PKPU berlakunya secara umum ya, pungkasnya.
Dari Lampung Selatan Diki dan Idam MC melaporkan.